Karena apa? Agama itu bukan agama sekedar kita pinter membaca kitab, teman-teman. Pinter baca bahasa Arabnya. Karena apa? Sekarang kita sudah dimudahkan untuk belajar nasihat agama. Sudah ada terjemahannya, sudah ada tafsirnya, sudah ada orang-orang yang zuhud warok untuk mengajarkan kita. Terjemahannya kita bisa baca untuk menjadikan diri jadi muslim lebih baik. Ya, mencerminkan muslim kepada orang non-muslim. Agar apa? Agar mereka masuk ke Islam. Oh enggak kalau sekarang. Sok pinter-pinteran membaca kitab lalu mendebat tahlil benar, ini loh dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Sok pinter di sosmed, sok iya ini nyalah-nyalahkan gini dengan tegas seperti ini, sok-sokan. Sedangkan dia tidak pernah mengislamkan satu orang pun. Sedangkan dia belum pernah mengislamkan satu orang. Baik pada zaman dahulu, tidak ada yang mendebatkan tahlilan, teman-teman. Daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gak ada yang mendebatkan tahlilan. Gak ada. Ya, para sahabat, terus pada 4 imam mazhab, gak ada tuh. Apalagi ke 4 imam mazhab, tidak ada yang sibuk mendebatkan tahlilan, karena memang mereka tidak mengamalkan. Dulu tidak ada yang selalu mencecar tahlilan-tahlilan, ngurusi tahlilan-tahlilan terus. Ya ini, Mas Pras ini. Sekarang ngurusi tahlilan terus. Ya salah, ya sudah salah. Terus disalah-salahkan. Yang mereka lakukan apa? Menyampaikan Islam, mengislamkan orang. Pokoknya mereka sibuk mengislamkan orang. Oh enggak kalau di Indonesia. Ahmad Dedat mengislamkan orang. Sedangkan Mas Pras terus mengkritik saja. Hancur. Ya sama saja. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kebanyakan dari mereka sibuk mencari dalil untuk membenarkan amalia tahlilan itu. Mas Pras sering sibuk mencari kesalahan-kesalahan tahlilan. Ya sudahlah, kalau menurut kamu salah, ya sudah salah. Kok diserang-serang, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ya sudahlah, kalau menurutmu salah, ya silahkan salah. Sibuk terus menyalah-nyalahkan. Kapan kamu bisa mengislamkan orang? Gitu loh. Yang tidak dikerjakan keempat imam mazhab. Udah itu saja. Jadi mari kita berpikir, teman-teman. Ya, berpikir. Jangan sok-sokan. Karena apa? Kita mengikuti. Mari kita berpikir, jangan sok-sokan mengkritik. Mari. Orang-orang yang sudah zuhud dari dulu. Apalagi perkara goib yang tidak diketahui Nabi itu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu kalau menurut saya tertolak. Ya, tertolak pokoknya. Iya, menurutmu tertolak. Ya sudah, kalau tertolak ya tertolak. Jangan mengamalkan. Itu urusan kami. Ngapain kamu urusi? Kalau kamu nggak tahlilan, ya sudah nggak tahlilan. Nggak usah tahlilan. Nggak apa-apa. Juga nggak berdosa kok kalau kamu nggak tahlilan. Kalau kamu menjelek-jelekan tahlilan, ya terus ngapain kamu? Wong kamu nggak mengerjakan tahlilan, ya sudah, kalau menurutmu jelek, ya sudah jelek. Nggak usah dikerjakan. Gitu aja kok repot. Oke, kembali lagi pada pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang kasus pencabulan yang terjadi di pondok pesantren. Ingat teman-teman, ini bukan satu-satunya. Dan itu tidak terjadi di kalangan Muhammadiyah ataupun Salafi. Karena mirisnya di tengah-tengah masyarakat kita, jangankan di kehidupan sosial biasa, di acara majelis-majelis, kita dibenarkan joget-joget, teman-teman. Bahkan dipimpin joget-joget. Laki-laki, perempuan, di bawah, duduk bareng-bareng. Entah itu suami istri atau bukan, peluk-pelukan, cium-ciuman, di video, ditaruh di layar yang lebar, biar dilihat oleh orang. Oh ini loh, ada yang romantis-romantis loh di majelis, ada yang peluk-pelukan loh di majelis salawat. Akhirnya apa? Di pondok pesantrennya banyak kasus pencabulan. Apalagi yang baru-baru ini, yang beberapa hari yang lalu ini. Malah santrinya dicabuli katanya ketika, bersih-bersih di ruang tamu. Coba kita baca beritanya agar lebih valid beritanya, agar kalian tahu. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi yang sangat miris terjadi di pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur, di mana para santrinya ini melaporkan pemilik pesantren dan juga anak kandungnya atas kasus pencabulan. Jadi pemilik pesantren, pengasuh pesantren, teman-teman. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Pemilik dan anak dilaporkan belasan santri. Allah. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polres Trenggalek. Saat ini Polres Trenggalek melakukan penyelidikan atas dugaan kasus pencabulan terhadap sejumlah.
Aduh, ya Allah. Santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah santri yang melaporkan kejadian ini ke Mapolres, didapatkan informasi jika korban atas dugaan pencabulan 2 pengasuh pondok pesantren tersebut mencapai belasan santri. Para korban Allahu Akbar, mencapai belasan santri katanya. mencapai belasan santri. Para korban mayoritas dicabuli saat membersihkan ruangan, kamar, dan juga ruang tamu. Allahu Akbar. Saat ini korban yang sudah melapor masih berjumlah 4 orang. Perbuatan pencabulan itu dilakukan sejak 2021, sudah sangat lama ya, hingga Waduh, sampai sekarang baru ketahuan teman-teman. Allahu Akbar. Jadi harus hati-hati ya. Jadi menyekolahkan anak, menempatkan anak di pondok pesantren itu harus hati-hati. Jangan sampai kecolongan seperti ini. Kasihan, ya, kasihan anak-anaknya. Sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya ya orang-orang membicarakan salafi ini ya. Tentunya ini juga jadi gebrakan ya teman-teman, di mana orang tuh bisa melihat dengan mata kepala. Orang-orang bisa melihat dengan mata kepala golongan-golongan yang salafi yang dituduh-tuduh teroris, yang dituduh-tuduh radikal, pemecah belah umat, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya itu. Orang semakin mencari dan akan semakin sadar teman-teman dengan kejadian-kejadian yang sudah berlalu ini. Kejadian-kejadian di pondok pesantren yang sedemikian rupa ini bukan cuma satu-satunya ini ya. Pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, pembunuhan itu tidak terjadi di pondok pesantren Muhammadiyah dan Salafi. Terjadi hanya di oknum-oknum NU yang ngaku-ngaku paling ahlus sunnah. NU ini kan ahlus sunnah wal jamaah. Hanya terjadi di oknum-oknum ini, oknum-oknum NU ini. Saya tidak menyatakan semua aswaja sedemikian, tetapi banyak sekali oknum-oknumnya. Kasus-kasusnya banyak teman-teman. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Dulu sekitar tahun 2008 sampai 2014 bisa dilihat saya memiliki teman yang bukan orang NU, tapi anaknya pacaran, ya kelompok sebelah. Itu kan oknum. Saya tidak mengatakan semua, itu kan oknum. Iya benar ajarannya Salafi itu tidak mengajarkan pacaran, tetapi ada teman saya satu organisasi itu pacaran. Dan ada lagi teman saya Muhammadiyah juga pacaran. Jadi itu hanya kelakuannya, hanya bukan organisasinya. Kalau kita analisis loh ya. Orang Wahabi atau Salafi itu orangnya ada yang seperti itu juga. Kalau kamu menilai secara umum organisasinya, maka ya seperti itu jadinya. Ada pesantren, kamu nggak langsung itu NU. NU seperti itu. Ya sama, saya seperti itu kan. Teman saya orang bukan NU, bermadhab Salafi, bermadhab Salafi, ikut Salafi, pacaran, naik sepeda bareng. Naik sepeda bareng. Saya lihat sendiri kok teman saya. Wong tidurnya pernah bareng kok saya. Teman saya yang Muhammadiyah juga ada yang pacaran. Tahun 2008 sampai 2014, kata pacaran itu seolah-olah jelek. Mereka merubah dengan kata-kata ta'aruf. Tapi apa yang dilakukan ketika saya ta'aruf dengan ini, saya ta'aruf dengan ini, saya ta'aruf dengan ini. Tapi dikatakan ta'aruf, tapi apa yang dilakukan? WA-an, SMS-an. Apa bedanya dengan pacaran? Kalian coba ingat-ingat tahun segitu ada nggak teman yang seperti itu? Nggak mau dikatakan pacaran, dikatakan ta'aruf maunya. Tetapi kelakuannya apa bedanya dengan pacaran? Tidak mau dikatakan pacaran, tetapi maunya dikatakan ta'aruf. Tapi apa yang dilakukan? Apa bedanya dengan pacaran? Ada tahun segitu. Cuma saya saat ini, karena saya tidak interaksi dengan dunia di luar NU sesering dulu. Dulu saya sering berinteraksi, kumpul sama di luar orang NU. Saya melihat seperti itu. Untuk sekarang, saya cenderung tidak berinteraksi dengan mereka karena kehidupan, karena
Saya pulang kampung, yang mayoritas NU di sini. Kalau saya di luar, saya berinteraksi kok dengan mereka. Saya tahu, ada teman saya, mazhab ikut salafi, pacaran. Ya, saking banyaknya. Ini yang masuk ke berita. Bahkan ada pondok pesantren yang sampai santrinya itu meninggal, ternyata setelah diusut, pesantrennya tidak memiliki izin dari Kementerian Pendidikan. Ini sangat memilukan. Sangat-sangat memilukan. Lebih lagi, pondok-pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang bernaung dengan NU malah mengajarkan joget-jogetan, joget-joget eksotis, joget-joget erotik, di mana joget-jogetan itu yang sebenarnya tidak layak ditampilkan di madrasah. Layaknya di mana? Di diskotik, ya di klub-klub malam. Ya, jogetan-jogetan seperti ini gak layak tampil di madrasah, teman-teman. Layaknya di diskotik, di klub malam. Dan naudzubillah-nya diberi izin. Harusnya seorang pendidik di situ yang nonton ketika melihat anak didiknya, santri-santrinya sudah berpakaian sedemikian rupa, dicegat. Ya kalau meskipun mau dilakukan, jangan sampai di video agar gak ada orang tahu, agar kalian sendiri yang bermaksiat di situ. Jangan di video. Oh enggak, sekarang di video dengan bangganya diviralkan. Akhirnya apa? Umat pada melek sekarang. Maka marilah teman-teman. Kalau kita mau saling mencari-cari celah untuk menjatuhkan salafi, karena menjatuhkan salafi ini visi misinya Syiah. Kita tahu sendiri bahwa menjatuhkan salafi ini adalah visi misinya Syiah. Kalau kita mengikuti bujuk rayu Syiah, ya kita akan rusak dari dalam, teman-teman. Karena apa? Mereka ini ingin menguasai Mekah Madinah. Syiah ini ingin menguasai Mekah Madinah. Maka mereka ini mengajak umat untuk masuk ke Syiah lalu memerangi Wahabi. Dan akhirnya apa? Nanti Mekah Madinah akan mereka kuasai. Miris saya ya. Fakta sudah ada di depan mata kalian, tapi kalian masih saja menutup mata akan Syiah. Ingat teman-teman, kalian yang merasa masih murni, oh saya Aswaja, saya NU. Mulai sekarang, cobalah belajar apa itu Syiah, bagaimana mereka ini menghasut umat, memurtadkan umat dan masuk ke Syiah. Belajar itu, belajar. Ya itu saja. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya tidak menyudutkan kelompok-kelompok lain. Saya hanya ingin mengomentari, menanggapi yang ada di video ini. Videonya Mas Pras. Silahkan kalian nilai sendiri. Tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa selalu NU dibanding-bandingkan atau disandingkan dengan Syiah? Saya tidak berkomentar.